Halo, selamat datang di channel Hafat. Kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah rumah angker yang banyak sekali kejadian-kejadian yang menyeramkan. Dan cerita ini ditulis berdasarkan kisah nyata sekitar tahun 2000-an di pinggiran Sumatera Utara, saat dimana keluarganya pindah dan menempati rumah tua berarsitektur zaman Belanda. Cerita ini ditulis oleh Ariz666 dan untuknya saya mohon izin mengangkat kembali kisah ini untuk dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar YouTube ini semakin berkembang dan kalian akan merasakan manfaatnya. Dan terus semangat dalam mengupload cerita-cerita mistis yang menarik dan horor tentunya. Yuk kita langsung mulai. Dan sebelum lanjut, saya ingin menginformasikan bahwa cerita ini itu memiliki 4 part atau 4 bagian, dan saya akan upload satu persatu. Kita mulai dari bagian yang pertama. Oke. Cerita ini ditulis berdasarkan kisah nyata sekitar tahun 2000-an di pinggiran Sumatera Utara. Rumah dengan desain rumah tua berarsitektur zaman Belanda. Dan saat pertama kali datang ke rumah ini, memang tidak layak ditempati. Atapnya bocor, dinding berlumut, dan lokasi di belakang rumah adalah hutan. Hanya rumah itu sendiri yang berdiri, tidak ada tetangga atau rumah lain. Bisa kalian bayangin suasananya? Hanya ada jalan setapak menuju rumah itu, dan saat itu ayah seperti tidak punya pilihan karena dilanda krisis hutang. Usaha ayah sebagai peternak ayam bangkrut, rumah di pinggiran kota digadai di bank dan tidak bisa ditebus. Sudah berjalan 3 hari semenjak menempati rumah ini, mulai terjadi keanehan-keanehan yang muncul, terutama hutan di belakang rumah. Dimulai dari jeritan suara wanita sering terdengar, kadang disertai tangisan merintih, terutama di jam 1 malam sampai jam 2. Dan saat itu keluarga kita hanya di dalam kamar dan pintu harus tertutup karena tidak tahu kemungkinan apa yang akan terjadi. Karena konon katanya selain makhluk tak kasat mata, sering juga kejadian-kejadian yang dimana ditemukan mayat yang dibuang di sekitaran kebun jagung depan rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi, dan saat aku terbangun, aku selalu bersyukur atas pagi yang datang. Tidak pernah sesenang ini setelah malam-malam yang mencekam yang harus dilewati. Dan sekitar pagi jam 7, ayah menyuruhku membuat pagar di belakang rumah dengan kawat-kawat berdiri tinggi. Aku rasa ini memang penting, mengingat banyak hewan-hewan buas yang bisa saja masuk lewat pintu belakang dapur. Ayah merapatkan jendela-jendela dan pintu belakang dapur. Dan menjelang pukul 5 sore, ayah berpesan, semua sudah harus di dalam rumah karena cuaca sudah mendung saat itu. Keluarga kami ada 4 orang, terdiri dari ayah, ibu, aku sendiri, dan adikku. Malam itu hujan deras. Saat itu ayah belum juga pulang. Tiba-tiba telepon depan ruang tamu berdering. Aku beranikan diri ke depan ruang tamu dan mengangkat telepon. Dan ternyata ayah yang menelpon. Ayah berpesan saat itu tidak bisa pulang karena akses jalan pulang sedang longsor. Mungkin besok siang bisa pulang. Selesai ayah bicara, aku tutup teleponnya. Lalu aku kembali ke kamar, dan menjelang pukul 2 aku terbangun karena ada yang mengetuk pintu. Dan aku coba bangunkan ibu, tapi ibu bilang jangan sampai dibuka pintunya. Ketukan itu terus berlangsung dan menggangguku, sehingga aku penasaran dan akhirnya aku bangun dan memberanikan diri melihat dari balik gorden jendela. Dan betapa kagetnya aku nampak sesosok makhluk tanpa kepala sedang berdiri tepat di depan pintu. Boom! Dan sesaat aku menghela nafas, darah serasa naik ke kepala. Masih dengan bulu kuduk berinding sekujur tubuhku.
Dengan cepat aku berlari kembali ke kamar dan memberitahu ibu, "Ada apa, Nak? Tadi kulihat ada hantu di depan pintu." "Kan sudah ibu bilang, Nak, jangan lihat ke depan, dan malam itu aku tidak bisa tidur sampai pagi hari." Sampai di pagi hari sekitar jam 7, aku kembali melanjutkan tugasku mengerjakan pagar rumah, dan hari ini harus selesai agar mencegah kejadian malam tadi terulang. Itu dia kisah part 1 dari keangkeran rumah yang berada di daerah Sumatera Utara sekitar tahun 2000-an. Klik link di bawah ini ya di deskripsi untuk melihat part 2-nya. Terima kasih.